adik punya semua, ini ya. Ini adalah pedoman untuk yang tahun 2021. Saya akan melihat dari atas. Coba ya. Coba kita cermati satu-satu. Nah, ini yang PKMAI. Coba saya akan masuk ke PKM. Nah, atau gini aja kita tenis hari ini biar adik-adik semua lebih mudah. Kita mencermati yang tahun 2020, tahun 2021 walaupun tahun 2020 masih relevan. Jadi begini. Jadi kalau kita lihat pada pedoman ya, pada pedoman ini yang tahun 2021 perkenalan awal pada kalian ini adalah Direktur Belmawa yang sudah ini Bapak Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Data Belmawa ya, singkatan dari Pembelajaran dan Kemahasiswaan Belmawa. Kita sangat populer menggunakan kata Belmawa. Beliau, nah sekarang ada perubahan. Jadi perubahan adalah PKM Riset. Jadi nanti kalau bimbingan saya pengen bikin PKMR Riset ya. Kalau PKMK tetap PKM Kewirausahaan. Kemudian PKM Pengabdian kepada Masyarakat tetap PKMPM. Kemudian memuat BKM bidang penerapan iptek PKMPI. Kemudian PKM Karsa Cipta, PKMKC, kemudian PKM Gagasan Futuristik Konstruktif, PKM GFK, kemudian yang tetap adalah PKM Gagasan Tertulis, PKM GT, dan PKM Artikel Ilmiah, PKM AI. Jadi ini ada 9 program kreativitas mahasiswa. Baik. Ini saya tidak akan membaca detail tentang ini, kemudian saya langsung masuk ke sejarahnya. Mungkin adik-adik sudah nah sekarang saya akan masuk ke dalam penjelasan umum sejarahnya. Tadi sudah saya singgung kenapa itu dipentingkan PKM. Mengapa itu sesuatu yang masih dianak emaskan oleh pemerintah, karena memang berdaya nalar sesuai dengan intelektual kita. Baik, perhatikan kriteria PKM. Kelihatan share-nya ya? Maaf Bu, belum terlihat. Oh, belum terlihat? J. Oh, Masya Allah. Saya tadi kok belum terlihat nggih? J, sharing Bu. Oh, jadi tadi saya bicara sendiri jadinya. Pantesan kok sepi gitu. Baik. Nah, share. Bagaimana? Oh, nggih sampun nggih. Yes, Baik. sampun. Alhamdulillah. Sampun, Kalau ada gangguan langsung Pak Luman nggih, karena kita kan. Nah, J, sekarang siap, Bu. adik-adik, Mas, Mbak, saya hanya fokus mahasiswa saja karena dosen adalah pendamping ya. Di sini kriteria PKM, PKMR, riset ini ya. Pendidikan S1, anggota 3-5, pendanaan 5-10 juta. Saran saya 10 juta. Jangan 5, jangan 6. Maksimalkan saja ya. Kemudian ini 3-5. Jadi tidak boleh 6. Dan ini wajib ain diikuti ya. Luarannya apa? Laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, dan atau produk program. Ini riset. Nah, sekarang bagaimana membuat artikel ilmiah? Nanti saya kira kalau ini baru dosen yang akan berperan. Artikel ilmiah itu nanti harus ditulis di proposal. Jadi, luaran adalah artikel ilmiah akan disubmit pada jurnal nasional terindeks SINTA atau jurnal internasional berbahasa PBB. Jadi nanti lebih berani kita menjual artikel kita. Jadi kalau terindeks SINTA itu masih kecil, masih nasional. Kalau kita berani, artikel akan disubmit pada internasional Chiang Mai, Thailand. Nah misalnya, dia adalah terindeks Scopus Q 4 misalnya. Bagaimana kita tahu? Lihat di Simago Index. Jadi, Bu, itu kan mahal biayanya. Tidak usah mikir biaya dulu. Itu masukkan aja. Jadi, kita menjual ilmu kita ke indexing jurnal gitu ya. Artikel ilmiah dan produk program.
Sementara kalau PKM kewirausahaan, kegiatan adalah produk iptek berbasis komoditas usaha mahasiswa, ya, sama 3-5, kemudian 5-10 mahasiswa, dan ini adalah luarannya tidak harus artikel, hanya laporan kemajuan, laporan akhir, dan produk usaha. Produk usahanya itu harus muncul di media sosial, di web-web, karena ini daring. Jadi nanti bisa Twitter, bisa Line, bisa Facebook, bisa Instagram, bisa WhatsApp. Jadi nanti saya kira online shop itu sangat marak di PKMK. PKMPM, pengabdian pada masyarakat, sekali lagi ini solusi iptek bagi mitra non-profit. Tadi sudah saya sampaikan, tidak terkait bidang ilmu. Jadi PKMK itu nanti misalnya anak ekonomi gandeng sama teh IT boleh. Demikian juga untuk PKMPM. Namun kalau PKM riset wajib satu bidang karena penelitian yang fokus pada satu ilmu. Okay. Kemudian di sini luarannya adalah kalau PKMPM, laporan kemajuan, laporan akhir, dan atau produk program. Nah, sementara PKMPM sudah, kemudian PKMPI penerapan iptek tadi, ini baru ya, baru di launching tahun sekarang. Solusi iptek teknologi manajemen bagi mitra profit, ini pengganti teknologi ya, sesuai bidang ilmu lintas bidang dianjurkan. Nah, laporan akhir, laporan kemajuan, dan atau produk program. Jadi tidak ada artikel yang harus disubmit pada jurnal. Sementara PKMKC, karya berupa hasil konstruksi skarsa yang fungsional. Ya, tadi saya mengatakan tidak fungsional, ternyata PKMKC yang sudah fungsional, sesuai dengan bidang ilmu, luarannya adalah laporan kemajuan, laporan akhir, bisa prototipe atau produk fungsional. Bagaimana kita menggambarkan prototipe? Maka prototipe itu bisa dibikin digitalisasi transformasi berupa gambar, berupa desain, berupa formula-formula. Sementara kalau PKM GFK, isu SDGs, ya, Sustainable Development Goals yang ada 17 SDGs sesuai dengan kita bisa download di Kemenristek Dikti ya. Banyak isu-isu nasional dan isu SDGs, salah satunya kemiskinan, ada ketahanan pangan, kesehatan, kemaritiman, silakan di-download ya di SDGs 2019 ya. Diperkenankan berbeda bidang ilmu lintas bidang dianjurkan. Ini adalah, nah ini luarnya adalah laporan kemajuan, laporan akhir, video yang diunggah ke YouTube. Jadi mengunggahnya itu tidak sembarang unggah. Video itu kan nanti ada teknik-teknik bagaimana kita bikin vlog. Jadi anak-anak sekarang ini, anak-anak milenial ini, saya pun kalau mengajar silakan kalian sekarang kondisi COVID latihan bikin vlog. Jadi nge-vlog, bikin sendiri gitu, bikin konten. Tetapi bagaimana kamera biar tidak gerak, biar tidak getar, maka memang satu arah ada alat. Jadi ada alat suatu holder yang bisa membuat kamera itu tiap gitu loh. Sehingga tidak goyang-goyang-goyang. Goyang-goyang pun tidak akan dinilai bagus. Jadi kameranya nanti silahkan mungkin Pak Lukman bisa membantu cara melakukan syuting sehingga tidak bergetar. Vlog sekarang sudah konten vlog. YouTube ya. PKMGT gagasan tertulis ya. Ini artikel ilmiah. Nah, ini artikel membuat konsep perubahan atau pengembangan, dan PKMAI adalah artikel ini. Ini adalah program yang bermuara di PIMNAS yang tadi bintang 1, yang bintang 2 tidak bermuara di PIMNAS. Nah, sekarang ini tidak semua saya sampaikan, cuman adik-adik nanti bisa membaca one by one satu-satu tentang bagaimana PKM. Selanjutnya, nah ini karakteristik PKMR ya, riset ya, sudah nanti mungkin kalian bisa diskusi, saya punya judul kira-kira kemana, nanti kita bahas diskusi. Jadi PKMT itu diganti PKMPI, penerapan iptek. Baik, kemudian selanjutnya alur kegiatannya ini adalah, saya tidak akan bicara PIMNAS dulu, jadi adik-adik itu gimana caranya lolos dulu didanai. Nanti kalau sudah terus didanai, baru kita bagaimana masuk ke PIMNAS. Boleh kita share lagi dengan saya. Sekarang bagaimana bikin proposal baru dan didanai,
setelah didanai, dibimbing benar dengan dosennya, baru berpikir ke arah PIMNAS. Sekarang kita tahap ini dulu ya, tahap pembuatan proposal dulu. Baik, nah sekarang PKM 5 bidang itu, jadi nanti di STIMBIK Asia ada operator perguruan tinggi. Saya kira ini sudah paham gitu, dari bidang Pak Rofik, di bidang kemahasiswaan dan tim IT nanti mendaftar dulu. Nanti ini ada mekanismenya yang memang wilayahnya pimpinan bukan mahasiswa ya. Kemudian nanti setelah operator perguruan tinggi mengunggah berita acara hasil internal, jadi nanti adik-adik itu akan dievaluasi oleh reviewer internal yang telah ditentukan oleh rektor, kemudian nanti dilakukan proses upload. Nah, ini nanti bagian IT. Sekarang saya ke konten aja, tidak usah tidak ke arah. Baik, ini saya langsung mawon. Nah, ini tahapannya ya, diagram tahapan PKM tahun 2021 ya, sama seperti yang kemarin-kemarinnya ya. Belmawa menerbitkan pedoman sudah terbit. Nah, sekarang adalah saatnya pengajuan proposal. Sekarang fasenya adalah fase mengunggah laporan, mengunggah proposal. Jadi sekarang begini ya. Belmawa sudah menerbitkan pedoman, sudah di launching, sudah dibaca, sudah. Kemudian bagaimana perguruan tinggi? Mahasiswa menyusun proposal. Nah, sekarang fase di sini, menyusun proposal, evaluasi internal, jadi ada perguruan tinggi, ada operator, mengunggah berita acara PKM 5 bidang, PKM AIGT, PMGFK, mahasiswa mengunggah usulan proposal PKM 5 bidang, proposal PKM GFK, artikel PKM artikel dan seterusnya, divalidasi oleh dosen pendamping, dan pengesahan oleh pimpinan. Ini saya kira tetap seperti dulu, ya, tetap seperti itu. Jadi sama ini, mohon tidak dilewat. Jadi harus dosen memvalidasi. Kalau tidak, maka tidak akan dinilai oleh reviewer karena belum ngelink ke pusat. Jadi mohon ini adalah ranah dari perguruan tinggi. Jadi Bapak Rofik, Bapak Lukman, mohon ini disiasati ya. Jadi ada evaluasi internal dulu, di review internal, kemudian setelah itu baru diunggah. Baik, penilaian usulan, kemudian setelah pengesahan oleh pimpinan perguruan tinggi, diunggah ke Simbelmawa ya. Kemudian nanti penyaluran pendanaan atau insentif pelaksanaan PKM. Jadi ada penilaian oleh reviewer, nanti saya bekerja di sini ya. Setelah mereview penetapan pendanaan kontrak PKM yang didanai, kemudian penetapan insentif untuk PKM AI dan KIT. Jadi AI dan KIT itu tidak PIMNAS, tapi hanya insentif saja. Kemudian penyaluran dana, setelah itu pelaksanaan. Pelaksanaannya bagaimana? Mahasiswa setelah pelaksanaan, mahasiswa mengunggah laporan kemajuan, ini didampingi oleh dosen pendamping, baik berupa video dan seterusnya, divalidasi oleh dosen pendamping, tinggal ngeklik aja. Jadi kami masuk ke akun, dosen pendamping punya akun password, ngeklik oke gitu, maka disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi, maka laporan penilaian laporan kemajuan. Nah, setelah kemajuan dinilai, kemudian penetapan pelaksanaan penilaian kemajuan, ini untuk ke PIMNAS ya. Penilaian secara daring ya, bisa daring, bisa iya. Kalau yang tidak, maka penilaian secara luring. Jadi langsung datang di tempat, namun bisa juga secara daring. Jadi mahasiswa dinilai bisa luring, bisa daring. Kemudian setelah itu mahasiswa mengunggah laporan akhir. Jadi ada proposal, didanai, laporan kemajuan, dan laporan akhir wajib ain. Laporan akhir diunggah, divalidasi lagi oleh pendamping, divalidasi lagi oleh pimpinan, penilaian laporan akhir oleh reviewer. Jadi reviewer nanti bekerja 3 tahap, proposal, mereview proposal, mereview laporan kemajuan, dan mereview laporan akhir. Nah, baru ke PIMNAS. Sudah ya, itu tahapan PKM. Nah, selanjutnya, pengusulan proposal, nah ini seperti ini ya. Sekarang untuk STIMBIK Asia klaster berapa, Pak Lukman?
Klaster berapa? Klaster 2 apa? Halo? Ya, halo, nggih, Bu. Klaster berapa pasti Asia? Kayaknya klaster 2 pemasan, Bu. Oh, Nggih. kalau klaster 2 jadi wajib membuat 510 proposal. Lilis bisa bantu saya mungkin? Nah, klaster 2 tuh sama dengan Unisma. Unisma tuh 510 proposal. 510 proposal itu dengan mahasiswa yang segitu cukup tidak? Jadi segitu. Jadi PKMAI-nya berapa? Dan ini wajib kalau bisa dipenuhi biar tidak turun klasternya, ya. Halo? Dengar suara saya ya, Pak? Nggih, Bu. Oke, aku putus-putus baik ya. Nah, sekarang penilaian proposal, penetapan kesesuaian. Nah, sekarang bagaimana adik-adik kok nanti lolos gitu ya? Penilaian proposal dan penetapan pendanaan gini ya. Penilaian proposal PKM dilakukan secara daring. Jadi secara online ya. Dalam 2 tahap. Tahap pertama evaluasi dengan menitik beratkan pada aspek perhatikan kesesuaian persyaratan administrasi yang bersifat wajib seperti tanggal, bulan, tahun proposal. Jadi walaupun sudah membuat kemarin tahun 2020, sekarang itu langsung diedit tahun 2021. Ya, tanggal, bulan, kemudian proposal, data identitas tim pengusul, mohon kalau ada 5 ya 5-5-nya ada semua, dan dosen pendamping bukan pembimbing. Kalau skripsi PKL adalah dosen pembimbing karena membimbing. Namun kalau program kreativitas mahasiswa, sesungguhnya dosen itu mendampingi karena mahasiswa yang banyak terlibat kreativitasnya. Tapi wajib ada dosen pendamping. Sekali lagi, kadang saya masih nemui pembimbing, mohon diganti pendamping, dan pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. Biodata tim pengusul dan dosen pendamping yang ditandatangani basah, bukan scan-scanan. Ya, kelihatan nanti reviewer itu kalau melihat itu scan-scanan. Kami punya diberi software untuk mendeteksi apakah dosen pendamping itu di-scan atau tidak ya. Jadi mohon biodata tim pengusul dan dosen pendamping ditandatangani, jumlah dan nomor halaman ditulis. Ya, kemudian surat pernyataan ketua pelaksana yang ditandatangani oleh ketua tim bermeterai dan diketahui pimpinan perguruan tinggi. Nanti ada formatnya sendiri terlampir. Surat pernyataan mitra bermaterai untuk PKMPI, ya PKMP itu pakai mitra, PKM penerapan IPTEX, PKM pengabdian pada masyarakat. Nama tidak boleh disingkat dan lain-lain ya. Bu, kalau misalnya Franciscus FX, mohon maaf ya mungkin ada Nasrani, tetap Franciscus. Jadi tidak FX ya. Kemudian Abdurrahman Ahmad Fatoni, Ahmad jangan disingkat. Walaupun itu berkata-kata namanya Cynthia Lamusude itu tetap ditulis semua. Mohon ini siapa yang mencermati, mahasiswa mencermati dan mohon dosen pendamping juga ikut mencermati. Karena kalau ini disingkat, saya mudah mencoretnya selaku reviewer. Bonus bagi kami ya. Kesesuaian format proposal dengan penulisan dengan pedoman PKM yang berlaku, kesesuaian program yang diajukan dengan PKM yang dipilih. Baik, ini adalah proses yang administrasi dulu. Yang kedua, penilaian tahap kedua dengan menitik beratkan pada aspek berikut, kesesuaian persyaratan administrasi yang wajib seperti tanggal bulan, proposal, sudah tadi ini ya. Baik, kesesuaian sudah ya. Penilaian oleh Belmawa tahap 1 dinilai oleh 1 orang penilai atau disebut penilaian syarat administrasi dan kreativitas. Apabila lolos tahap 1 akan masuk tahap 2 dan penilaian dilakukan oleh 2 orang penilai. Dan saya yang di kedua ini ya. Nilai proposal adalah jumlah nilai dari kedua orang penilai tahap kedua ya. Kemudian
Selain itu, menentukan kelolosan pendanaan proposal, nilai proposal digunakan untuk menentukan kelolosan PKM dan Kepimnas. Jadi itu ya, jadi itu hal-hal yang sangat administratif, mohon dipahami. Pendanaan PKM yang lolos sekarang, proposal yang lolos dari standar nilai yang telah ditetapkan passing grade tadi didanai oleh Belmawa, perguruan tinggi, atau instansi lain dapat diperbolehkan memberikan tambahan pendanaan pada proposal yang lolos, jumlah pendana maksimal 25% dari pendanaan yang diusulkan. Ini adalah bisa in kind, bisa in cash, ya, tidak harus uang. Nah, sekarang bagaimana pelaksanaan kemajuan? Nah, ini laporan kemajuan, saya kira nanti ini kalau sudah didanai baru kita bahas kemajuan. Nah, kemajuan nanti mohon dicermati lebih lanjut. Kemajuan ini sebagai tiket masuk ke Pimnas. Nah, baik. Ini apa saja harus dilakukan? Pelaksanaan kegiatan PKM mencatat diunggah ke SIM Belmawa, digunakan sebagai sarana pelaporan kegiatan. Apa saja yang diunggah? Catatan harian, logbook, laporan kemajuan disertai penggunaan anggaran, bukti pendukung hasil pelaksanaan PKM, bisa foto, video, atau dokumentasi. Nah, sekarang bagaimana? Sekarang daring, Bu. Sekarang kondisi masih pandemi. Bagaimana kita memberikan bukti bahwa foto? Dosen bisa melakukan pendampingan melalui WhatsApp, melalui WhatsApp group atau Zoom, atau Google Meet, maka di screenshot menunjukkan proses pendampingan. Kalau harus luring, maka saat pendampingan harus bermasker. Itu trik-triknya. Jadi kalau memang Bu Lilis membimbing 3 mahasiswa dalam ruangan, Bu, saya tidak bisa kalau melalui online harus bertemu, silakan ke ruangan. Maka bermasker semua, difoto, upload. Jangan sekali-kali mengupload foto yang tidak bermasker, karena itu penilaian COVID, walaupun hanya berempat. Itu saran kami. Ya. Sekarang saya tidak bermasker karena saya sendirian di ruangan. Ya, nggak tahu. Ya. Baik. Penilaian kemajuan pelaksanaan PKM atau PKP2 ini ya, ini sekali lagi Ibu Bapak perhatikan, ini masih memperhatikan protokol kesehatan COVID-19 yang telah ditentukan. Mohon nanti benar-benar sesuai dengan protokol, tidak detail saya sampaikan. Laporan akhir demikian juga. Nah, bagaimana pengguna sistem SIM Belmawa, proses pengusulan melibatkan 4 pengguna. Okay. Pengguna pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan, pengguna dosen pendamping, pengguna operator perguruan tinggi, dan pengguna mahasiswa pengusul. Ini wajib difasilitasi oleh perguruan tinggi. Insya Allah Pak Rafiq siap Pak Rafiq, siap 100% Pak Rafiq, siap. Untuk mendapatkan pengguna operator perguruan tinggi, pengguna pimpinan perguruan tinggi dilakukan dengan menyampaikan surat permohonan resmi kepada Belmawa perihal permohonan akun SIM Belmawa dalam bentuk scan surat yang dikirim ke tautan resmi SIM Belmawa. Nanti akan diinfokan. Insya Allah ini sudah jalan, saya kira sudah jalan, tidak detail saya sampaikan. Fungsi pengguna, Ibu Bapak, jadi ini pengguna operator perguruan tinggi, apa tugasnya? Mendaftarkan judul. Sekali lagi judulnya harus sama dengan yang diunggah, sehingga mohon tim operatornya yang tangkap IT. Mohon maaf yang tidak hoha-hoha gitu ya. Judulnya sama, misalnya pemodelan prototipe dalam menanggulangi banjir pada pandemi COVID di perumahan bla bla. Maka judul kata per kata harus sama, ya. Ketua tim pengusul namanya harus sama dan dosen pendamping gelarnya harus sama, ya. Membuat akun pengguna mahasiswa dan pengguna dosen pendamping. Nah, dosen pendamping ini masalahnya kalau WFH ini tidak di kampus, maka mohon di calling Ibu segera buka SIM Belmawa, ngeklik. Kalau dosen susah dihubungi, maka
kasih proses eksekusi, silakan melakukan ngeklik timnya. Kalau saya begitu, karena sesuai nunggu dosen pendamping yang tidak segera ngeklik validasi gitu ya. Kalau nggak diklik validasi maka tidak akan terkirim. Baik. Pengguna mahasiswa pengusul, nah adik-adik mahasiswa mengisi isian kelengkapan one by one. Hati-hati jangan kelewatan ya. Mengunggah isi utama proposal, daftar isi, halaman inti, lampiran. Hati-hati lampiran pada masing-masing skim beda-beda. Ya, kalau skim PKMR maka apa saja lampirannya, PKM pengambilan apa saja lampirannya berbeda-beda. Halaman inti pendahuluan sampai dengan daftar pustaka. Saya menghimbau sebaiknya daftar pustakanya sudah menggunakan Mendeley atau Zotero sehingga nampak kekinian. Tidak bisa Bu, silakan belajar. Insya Allah dosen bisa atau mahasiswanya belajar ya, sehingga ngeling. Dan saran saya, bagi yang menggunakan daftar pustaka, silahkan sebisa mungkin menggunakan state of the art-nya itu 80% berbasis jurnal. Jadi bukan berbasis online, bukan textbook. Misalnya di STIMBIK Asia akan melakukan digitalisasi pemasaran online, maka downloadlah jurnal-jurnal dosen atau jurnal yang relevan yang sudah ada di Simago atau di Google Scholar-nya dosen ya. Jangan buku teks karena itu sangat menentukan penilaian. Terutama kalau reviewernya itu sangat berbasis jurnal ya. Hati-hati adik-adik mengisi entry catatan harian, mengisi entry isian kelengkapan laporan kemajuan, mengunggah isi utama laporan kemajuan. Ini mohon dosen pendamping benar-benar ngawal. Kalau tidak bertemu langsung bisa daring, bisa Zoom ya mendampinginya. Mengisi atau menginput isian kelengkapan laporan akhir, mengunggah isi utama laporan akhir, semuanya detail banget ini, mengunggah poster bagi yang sudah masuk ke PIMNAS, dan seterusnya. Pengguna pimpinan pengurusan tinggi, nah bagaimana kalau pengguna hanya memvalidasi, jadi Pak Rafiq hanya memvalidasi saja, memvalidasi dan mengesahkan, namun kalau sudah ada paraf dari bawahan. Jadi bawahan itu adalah pintu gerbang utama. Pimpinan tinggal ngeklik ya, tapi mohon nanti ada paraf layak. Oke, lanjut, kalau nggak layak jangan di-upload. Harus dikoreksi lagi ngaten nggih. Nah, pengguna dosen pendamping memvalidasi proposal, laporan kemajuan, laporan akhir, memonitor perkembangan pelaksanaan PKM, mengunduh sertifikat dosen. Nanti dapat sertifikat ya kalau zaman sekarang. Nah, sekarang adik-adik ini, tolong mahasiswa yang kami cintai, ini perhatikan ya. Berkas proposal, laporan kemajuan, laporan akhir, itu bentuk file PDF, maksimal 5 MB. Tidak boleh lebih. Kalau ada gambar, dikompres. Berkas artikel usulan PKMAI atau PKMGT berupa file doc atau docs dengan ukuran maksimal 5 MB. Berkas artikel PIMNAS, ini kalau PIMNAS ya, maksimal 5 MB. Berkas catatan harian berupa file gambar maksimal 1 MB. Berkas poster berupa file gambar maksimal 5 MB. Dan video untuk yang menyusun PKM GFK yang diunggah ke YouTube dengan resolusi minimal 480p, durasi 3-7 menit. Mohon ini saya kira Pak Lukman insya Allah bisa dampingi mereka. Apabila ada berkas lain seperti video PKM bidang, PKM GFK, PKM B2 yang diunggah YouTube dengan resolusi minimal 480p, durasi masalah 10 menit. Ya. Berkas foto, kalau masuk PIMNAS maksimal 1 MB. Ini perhatikan. Nah, sekarang ini penilaian pelaksanaan. Sekarang penilaian kemajuan. Jadi penilaian kemajuan itu kalau sudah membuat proposal. Nah, saya tidak akan bahas kemajuan. Saya akan close stop share. Saya akan lanjutkan ke tadi tentang yang ini. Nah, jadi saya akan sekedar nggih. Ini
saya sebentar lagi saya akan melanjutkan. Nah, mohon izin sekedap malih. Nah ini, jadi ini kenapa kemarin banyak yang nggak lolos. Nah, perhatikan ya. Nah ini jumlah halaman perhatikan, kemudian ukuran kertas, marginnya. Jadi nanti di bagian kemahasiswaan membuat template ya. Kalau tugas saya dulu ya membuat template, sudah dibikin template, margin 4. Kiri 4, atas kanan bawah 3, spasi 1,15 times New Roman 12, kertas A4. Itu tidak boleh ditawar ya. Daftar pustaka ditulis dengan Harvard style, jadi pakai Harvard style ya. Kemudian hati-hati daftar pustaka hanya yang dikutip pada naskah. Kalau tidak ada maka tidak lolos ya. Demikian pula sebaliknya, spasi 1, bukan spasi 1,15. Kalau naskah 1,15, begitu daftar pustaka 1. Jadi harus dicermati, memang benar-benar bekerjanya tuh harus bareng ya. Spasi 1,15, perhatikan pada biodata ketua dan anggota, format harus sesuai. Jadi pengalaman saya mengoreksi, kadang format dosen mengambil format dosen yang dari penelitian. Kalau format dulu saat riset dosen itu kan banyak formatnya ya. Nah, itu kadang di copy paste oleh mahasiswa. Sehingga itu tidak relevan, maka kami coret. Ya. Jadi harus dengan format ada lampirannya, kita lihat nanti ya. Kemudian ditandatangani, tanda tangan basah bukan scan lokal, tanda tangan langsung baru scan. Jadi bukan scan yang ditempel, nanti akan nampak ya. Tanda tangan, Bu, dosen saya sibuk. Bu, dosen saya tidak ada, ya bagaimana upayanya, gitu. Kenapa tujuannya harus demikian? Biar ada rasa tanggung jawab, ada rasa sebagai khalifah dari Allah bagaimana mempertahankan hasil itu, maka dosen wajib tanda tangan, tidak hanya nitip saja. Gitu. Tanggal penandatangan biodata harus sesuai dengan periode pengusulan proposal. Jadi sekarang berarti tanggalnya sampai tanggal Februari. Jadi sekitar sekarang boleh ya tanggal 15 Februari 2021. Biodata lengkap jumlahnya. Kalau ada 4 mahasiswa, 4-4-nya ada. Baik. Kemudian Times New Roman 12 ya. Lampiran justifikasi anggaran, ada anggaran ini anggaran mas-mas 10 juta tadi ya, ini berubah dananya ya. Kalau saya menyarankan dimaksimalkan. Kemudian lampiran berikutnya susunan organisasi, tim dan pembagian tugas wajib ada. Lampiran 4 surat tugas pernyataan ketua. Nanti coba saya cek dulu apakah sama ini lampirannya. Kemudian keterangan dan sebagainya dan seterusnya. Itu adalah format penilaian untuk proposal PKM pada masyarakat. Nah, ini kreativitasnya berapa bobotnya, ketepatan masyarakat sasarannya, potensi program, keberlanjutan program. Jadi nanti di proposal itu munculkan keberlanjutan program maksimal 10 halaman. Ini yang PKMK dan seterusnya. Itu yang perlu saya sampaikan. Jadi intinya benar-benar sesuai dengan ketentuan. Baik, saya kembali lagi kepada yang pedoman tadi. Jadi saya selang-seling checklist sudah pedoman 2001, pedoman 2001, pedoman 2001. Nah, oke, baik. Nah, sekarang saya share lagi ini, Bapak Ibu. Nah ini ya. Ini adalah ketentuan persiapan pelaksanaan. Nah, saya lewati karena ini laporan kemajuan. Setelah ini lanjut pada saya kasih contoh PKMR dulu satu saja. Nanti yang lain bisa sekedap halaman berapa ya? Oh ini kalau sudah presentasi. Sekarang trik-trik proposal dulu. Karena ini masih baru sehingga belum hafal halamannya. Mohon izin ini setelah PIMNAS kok.
Setelah PIMNAS, sudah pada download semua nggih mahasiswa, gampang kok tinggal download, tidak bayar. tidak bayar, tidak beli bukunya, cuman ada downloadnya harus pakai internet. Mungkin internetnya bayar. Baik, sekedap, sedikit lagi. Ini untuk PIMNAS ini. Penutup. Nah, setelah penutup baru kita masuk ke masing-masing. Nah, lampiran G, ini lampiran Ibu Bapak G, lampiran format permohonan akun perguruan tinggi, pimpinan atau operator. Insya Allah Bapak Rofik sudah siap, ini saya lewati. Kemudian selanjutnya lampiran 2 format berita acara evaluasi internal. Jadi ini nanti Bapak Rofik menyusun review internal masing-masing ya. Ada KOP perguruan tinggi, berita acara, evaluasi internal, perguruan tinggi, proposal, PKM. Pada hari ini tanggal sekian, telah bertanda tangan bahwa ini nama penilai internal, Bu Lilis Widiawati, jumlah judul yang dievaluasi berapa, layak diunggah berapa, tanda tangan, dan seterusnya. Nanti dengan ini menyatakan telah melakukan evaluasi internal proposal PKM dari nama perguruan tinggi Stimik Asia, Kota Malang, sejumlah berapa, judul berapa, tanda tangan. Mengetahui pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan Bapak Muhammad Rofik. Ini ya, langsung ini yang dilengkapi. Berikutnya, daftar format hadir, daftar hadir PKP 2 dan tim PKM, daftar hadir presensi kelompok PKM saat presentasi internal, ini ada, sekarang lebih detail. Sudah disiapkan oleh Simbel Mawa. Kemudian berikutnya berita acara penilaian kemajuan pelaksanaan PKM. Kalau ini sudah penilaian kemajuan pelaksanaan PKM. Jadi kalau sudah lolos didanai. Berikutnya format catatan harian. Jadi ini tugas adik-adik semua. Nanti adik-adik menulis tanggal. Kalau didanai, insya Allah pengumuman sekitar bulan Maret April langsung melakukan begitu didanai langsung melakukan koordinasi dengan pendamping. Paraf. Dokumennya apa? Foto, bisa proposal, bisa checklist tanda tangan, itu di-upload di Simbel Mawa. Ya, harus paraf dosen, jangan sampai kelewatan. Itu laporan harian. Baik, kalau sudah, nah sekarang kita masuk pada PKM riset, khusus riset dulu, untuk yang lain nanti bisa menyesuaikan Ibu Bapak semua. Nah, ini untuk lampirannya sekarang banyak banget. PKM riset ini lampirannya ada lampiran proposal, ada format sampai lampiran 8 untuk proposalnya. Ya ini ya. Jadi ini daftar isi. Kita masuk satu-satu aja. PKMR. PKMR adalah riset. Tadi disampaikan ada kausa, ada efek tentang riset, tentang penelitian yang berbasis COVID sangat dibutuhkan. Syukur-syukur bisa menghasilkan vaksin, membantu problematika, dan kemarin ada mahasiswa menghasilkan genos. Jadi bagaimana sekarang tidak usah pakai swab itu biayanya mahal, cukup menghembuskan nafas, kedetik langsung nampak virus. Itu adalah riset yang telah dilakukan oleh mahasiswa. Dan ini sekarang yang demikian, jadi digital virtual online based activities yang sangat diperlukan di masa-masa pandemi, bahkan bisa membantu. Nah, makna tujuan, saya kira adik-adik mahasiswa bisa melihatnya, ruang lingkupnya, semuanya bisa sekarang. Sekarang berdasarkan praktis sudah saya lewatkan saja, saya akan konten pada ini. Nah, coba adik-adik perhatikan mahasiswa yang saya cintai. Sekarang untuk yang eksakta, apakah di Stimik punya eksakta? Tidak ada, nggih? Kalau tidak ada, berarti riset sosial. Ya, yang kalau sosial. Teknik itu masuk apa nih, Bu? Kalau teknik eksakta. Eksakta. Masuk eksakta, nggih. Jadi masuk eksakta berarti ada, nggih. Jadi ini karakteristik yang eksakta
Objek riset menitik beratkan pada fenomena alamiah, hukum fisika, kimia, biologi, contoh bidang aplikasinya, kedokteran, kesehatan, farmasi, agroteknologi, material, sains, ilmu dasar, matematika, dan kebumian. Sementara yang sosial, objek riset menitik beratkan pada fenomena sosial interaksi dalam kehidupan bermasyarakat, seperti bidang ekonomi, hubungan antar manusia. Contoh aplikasi adalah ekonomi, sosiologi, psikologi, manajemen, dan politik, dan seterusnya. Dan ini, jadi ini perhatikan untuk tabel 2. Nah, sekarang kita akan menuju kemana? Sekarang karakteristiknya. Karakteristik riset ini berdasarkan pendekatan macam-macam, bisa empirik, bisa non-empirik. Jadi bisa berdasarkan pengalaman atau yang tidak berdasarkan pengalaman sebelumnya. Jadi ini dibaca, riset yang dilakukan dengan alat ukur yang jelas dan tervalidasi dalam mengumpulkan data yang didapat bersifat numerik yang dianalisis baik kuantitatif maupun kualitatif. Yang non-empirik, riset yang dilakukan tidak dengan alat ukur yang spesifik dan cenderung mengandung subjektivitas tinggi dalam hal penggalian data atau informasi, melakukan literatur review, dapat digolongkan jenisnya. Jadi ini adalah data sekunder. Nah, silakan milih yang mana. Nah, konsep yang riset ini yang PKMR ini, perhatikan ya, bisa konsepnya blended. Ya. Virtual. Kok bisa melakukan virtual? Riset dilakukan dengan berbasis pemanfaatan perangkat lunak, program komputer. Jadi di sini ditekankan yang virtual. Contohnya, riset dengan melakukan molecular docking, ini untuk yang biologi, yang kimia, farmasi, dari suatu senyawa kimia terhadap protein tertentu, atau memanfaatkan software untuk melakukan simulasi sistem operasional dan kinerja mesin. Riset virtual dapat dilakukan baik secara. Jadi kalau sekarang mungkin adik-adik dosen-dosen kalian banyak sudah menggunakan aplikasi Android. Kayak kemarin pernah saya mereview bagaimana meramal banjir, bagaimana meramal curah hujan. Dosen teknik sudah bisa, saya pernah mereviewnya. Itu virtual, bisa dilanjutkan. Digital, di riset dilakukan dengan mengembangkan algoritma berbasis hitungan bilangan biner pada sistem komputer. Nah, ini sistem IT, matematika, ini menggunakan digital. Contohnya, pembuatan aplikasi atau mengembangkan sistem simulasi untuk kontrol operasi mesin atau untuk mengembangkan sistem administrasi kantor yang efisien. Contohnya misalnya, kita mempunyai sawah. Sawah itu ada drainase, ada proses pengairan. Bagaimana kita memberi penyemprotan air yang baik? Maka menggunakan formula rumus, bagaimana kontur tanahnya, bagaimana elevasi ketinggian, itu bisa diformulasi. Insya Allah teman-teman di sini bisa, karena saya pernah mereviewnya. Digital, ya. Online daring dalam jaringan, jadi bisa virtual, bisa digital, secara online. Bagaimana risetnya? Dilaksanakan berbasis dengan internet based, misalnya wawancara berbasis online meeting. Sekarang musim Google Form. Ya, bikin JF atau Bitly itu yang sangat marak, itu online. Wawancara berbasis meeting online, kuesioner online, demikian juga dalam melakukan komunikasi, pelaksana PKM diarahkan untuk menggunakan sistem jaringan komunikasi seperti internet. Sistem internet juga dimanfaatkan dalam virtual seperti big data. Nah itu ya, jadi ada virtual, digital, online. Berikutnya, yang keempat, nah ini baru menggunakan data riset laboratorium atau lapangan. Merupakan riset untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan langsung dengan objek nyata, yaitu langsung ditangkap dengan panca indera. Contohnya, riset melakukan percobaan menggunakan bahan kimia, seperti saya ya, pengamatan terhadap perilaku manusia, pengamatan terhadap tanaman.
Riset laboratorium dapat dilaksanakan dengan tetap protokol kesehatan. Jadi boleh di laboratorium, adik-adik semua, namun saat mengambil data menggunakan masker. Syukur-syukur kalian bikin masker PKM. Misalnya bimbing Pak Lukman lolos didanai. Kemudian berbasis laboratorium karena mungkin matematika. Maka bikinlah masker PKM. Nanti kelihatan sekali. PKM 2021 atau di sini kita bikin masker PKM. Itu melakukan identitas bahwa penelitian memang benar-benar dilakukan ini, bukan tahun lalu gitu. Karena foto pun bisa nipu. Foto itu bisa tahun lalu diupload sekarang. Dan itu kami tidak mau kecolongan. Jadi pakai yang sekarang, the news gitu, nggih. Baik, jadi bisa di sini bikin, memang ada modal bikin sini atau bikin slayer PKM di foto. Oh, ini temenan gawe saiki gitu loh, bukan fotonya miliknya temannya diupload gitu ya. Itu trik-triknya, nggih. Keberhasilan atau sesi kreativitas sudah ini saya kira Ibu Bapak bisa dibaca, dia ada 4 ya. Bisa dengan virtual, bisa dengan online, bisa dengan digitalisasi dan laboratorium. Nah, ini luarannya. Luarannya itu saya kira tadi sudah saya sampaikan luarannya. Kemudian skema penelitian, nah ini Ibu Bapak ya, platform risetnya Eksakta, IPA, Sosial, Soshum. Silakan milih yang mana sesuai dengan temanya. Sekali lagi, kalau PKM riset wajib satu rumpun ilmu, tidak boleh berbarengan dengan yang lain. Baik. Luarannya itu ya, original article, critical review, naratif atau systematic review, jadi hanya mengkompilasi dari data sekunder dijadikan dalam satu, itu namanya review article. Misalnya, melakukan pemasaran melalui digitalisasi secara online, mengambil data-data miliknya peneliti sebelumnya, dikompilasi, tapi dengan catatan mensitasi nama dosen, jangan sampai tidak ditulis. Kalau tidak ditulis namanya WhatsApp. WhatsApp adalah tanya sama Pak Lukman ya. Pak Lukman termasuk Ustadz ya di STIMIK ya. Nah, kriteria pengusulan Bapak yang kami hormati, peserta kelompok mahasiswa aktif, ya. Saya kira ini insya Allah semuanya sudah paham. Nah, untuk PKMR 3-5 mahasiswa, ada 1 orang ketua dan 2 atau sampai orang anggota. Nama semua pengusul, ketua anggota ditulis lengkap, tidak boleh disingkat. Kemudian kajiannya harus bidang ilmu ketua peneliti. Jadi kalau yang ketuanya Bu Atiroh ya pasti orang biologi gitu ya. Anggota dari lintas bidang sangat dianjurkan berdasarkan kebutuhan tema proposal. Baik. Mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai prodi yang berbeda. Keanggotaan setiap kelompok disarankan berasal dari minimal 2 anggota berbeda. Jadi mohon dianjurkan yang lintas angkatan maksimal 10 juta. Maksimalkan saja. Baik. Selanjutnya sumber dana. Ini tadi saya sudah sampaikan, kalau bisa nanti dari STIMIK Asia ada in-kind, ada in-cash. Artinya STIMIK Asia membantu proses PKM dalam hal fasilitasi laboratorium. Itu ditulis, dinarasikan dalam proposal ya. Sistematikanya, nah ini tugas wajib dari mahasiswa ya. Bagaimana judul? Nah judul tidak boleh akronim. Kalau dulu saat zaman saya tuh akronim ya. Sekarang tidak parang ya, tidak boleh ya. Singkatan yang tidak baku dan hanya di maksimal 20 kata. Judul maksimal, jadi kudu dihitung. Maksimal 20 kata. Isiannya apa? Isian kelengkapan, sampul dan pengesahan yang dientrikan secara langsung interaktif pada Simbel Mawa. Dan proses pengesahan dilakukan dengan validasi oleh dosen, pendamping, dan pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. Isian kelengkapan sampul meliputi judul, jenis PKM, nama dan nomor induk tim mahasiswa, asal, saya punya banyak contoh ya di laptop ini, isi utama proposal apa saja, dikemas dalam bentuk PDF, isi utama proposal, daftar isi, halaman inti,
dan lampiran. Halaman daftar isi diberi nomor I kecil, I2, I3 di mana? Di sudut kanan bawah, wajib, tidak boleh ditawar. Halaman inti adalah halaman proposal yang memuat bab pendahuluan maksimum 10 halaman. Sak daftar pustakanya. Ya. Daftar inti dari lampiran di nomor angka Arab, angka 1, angka 2, angka 3. Di mana ngetiknya? Di pojok kanan atas. Wajib ain, tidak boleh ditawar. Baik. Penomoran halaman 1 dimulai pada bab pendahuluan. Nah, berkas diunggah ke Simbil Mawa dengan nama ketua, misalnya nama ketuanya Rehan Maulana _ Stimik Asia _ PKM-R.PDF. Tidak boleh lebih dari 5 MB upload ke Simbil Mawa. Baik. Untuk divalidasi oleh dosen pendamping disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi di bidang kemahasiswaan. Baik. Nah, isinya perhatikan ya adik-adik yang saya cintai, ini tolong ya, ini perhatikan benar. New Romance 12. Teks menggunakan jarak baris 1,15, tutup 1,5 loh ya. Spasi dan perataan teks menggunakan rata kiri dan kanan. Jadi tidak mengkong-mengkong, kiri kanan ya. Justified right and left ya. Layoutnya kertas A4, 1 kolom, margin 4-3-3-3. 4 kiri, atas, kanan, bawah, 3-3-3. Baik. Berikutnya, nah ini daftar isi, pendahuluan. Isinya apa? Pendahuluan kalau 10 halaman, maksimal 2 halaman untuk pendahuluan. Isinya apa? Ini trik-triknya ya. Latar belakangnya. Permasalahan. Jadi ini latar belakangnya, latar belakang. Yang kedua permasalahan. Fenomena itu ada di pendahuluan yang pernah dilakukan sebelumnya terkait fenomena-fenomena tersebut, kesenjangan yang terjadi. Kemudian pada pendahuluan pun ada tujuan, ada manfaat, keutamaan penelitian, temuan yang ditargetkan, kontribusi penelitian terhadap ilmu, ini ada di pendahuluan. Mohon dibuat template. Jadi nanti mahasiswa tinggal ngisi. Tugasnya apa? Bikin template. Kalau kami tugasnya kemahasiswaan. Jadi di pendahuluan itu isinya 1, latar belakang. 2, permasalahan. 3, fenomena dengan riset yang terdahulu. Berikutnya adalah tujuan, manfaat, keutamaan, temuan yang ditargetkan, kontribusi penelitian terhadap iptek, kemudian luaran dimasukkan dalam pendahuluan hanya 2 halaman. Harus mampat dan tertuangkan semua. Itu pendahuluan. Memang susah buatnya, tapi insya Allah dengan didampingi dosen insya Allah bisa. Tinjauan pustaka, bab ini menguraikan hasil temuan peneliti yang diperoleh dari pustaka sebelumnya. Jadi kalau riset, maka yang disitasi yang jurnal, jangan textbook, jangan skripsi, tapi yang online yang terdetek pada Google Scholar atau terdetek pada Elsevier atau pada penerbit-penerbit yang sudah populer. Memang bahasa Inggris. Bagaimana caranya, Bu? Tinggal diambil abstraknya. Trik-trik saya membimbing mahasiswa adalah download. Contohnya saya ya, contoh-contoh ya. Saya adalah bidang biomedik. Riset saya concern pada kesehatan. Saya suka meneliti jahe, kencur, benalu. Silahkan download penelitian orang lain, diklik. Misalnya jahe zingiber for blood pressure terhadap tekanan darah. Memang pakai bahasa Inggris. .pdf enter. Akan muncul semua jurnal. Kalian ambil itu tulisannya orang-orang itu, diambil di abstraknya saja. Diambil 3 kalimat, masukkan pada tinjauan pustaka kalian. Nah, itu trik-triknya ya. Kalau sekarang nututi nanti saya bisa ajari, tapi insya Allah dosen-dosen bisa paling. Metode penelitian, mengungkapkan metode penelitian ya,
apa saja isinya, metode penelitian, tahapan penelitian, prosedur, luaran dan indikator, teknik pengumpulan data, analisis data, cara penafsiran, penyimpulan hasil penelitian. Ini ada semua di bab 3, dibikin sub-sub. 3.1 tahapan, 3.2 prosedur penelitian, 3.3 luaran, 3 dan seterusnya. Itu ya, itu template yang dibakukan oleh di prodi masing-masing atau di fakultas atau di institut. Biaya, rekomendasi biaya mengalokasikan maksimal 10 juta. Dengan komposisi minimum 80% untuk operasional dan maksimum 20% untuk administrasi. Jadi adik-adik jangan sampai membeli kertas misalnya 10 juta. 20% dari 10 juta itu kan 2 juta. Jangan sampai membeli kertas sampai 3 yuto. Supaya itu ngakali. Jadi jangan ke arah administrasi yang tinggi ya. Bikin laporan sekian, wah itu. Jadi banyak ke pelaksanaan. Insya Allah dosennya bisa memberikan pendampingan baik. Tidak diperkenankan ya, apa saja. Honor tidak boleh. Ya, honor tidak boleh. Konsumsi untuk tim dosen pendamping tidak boleh. Pembelian atau penyewaan perangkat komputer, PC, laptop, printer, ponsel, kamera, handycam, itu tidak boleh. Jika sifatnya menyewa, rental, tidak boleh lebih dari 1,5 juta. Mohon ini dicermati. Penyusunan, penggandaan, dan penjitaan pelaporan kemajuan laporan akhir kecuali PTS, PTN yang mewajibkan hard copy. Jadi mungkin di Pak Rofik ada hard copy, maka boleh ya. Ini formatnya, adik-adik, untuk mahasiswa ini penekanannya ya. Format rekapitulasi RAB atau rencana anggaran biaya, perlengkapan yang diperlukan, bahan habis pakai, perjalanan dalam kota, dan lain. Jumlahnya maksimal 10 halaman tadi. Nah, berikutnya jadwal kegiatan dibikin bar chart. Contohnya mungkin sudah pernah ada ya. Jadwal di kegiatan disesuaikan dengan tahap kegiatan, dibatasi 3 bulan sampai 4 bulan saja. Kalau dalam proposal adik-adik ditulis sampai 5 bulan, maka akan dicoret tidak akan didanai. 3 sampai 4 bulan. Kapan mulainya? Sekitar April, Mei, Juni, Juli sudah PIMNAS Agustusnya. Nonton game? Silakan di lampiran daftar pustaka, silakan menggunakan hard part style dengan nama pengarang urut abjad A, B, C, D, tahun, judul, dan seterusnya. Nah, ini lampirannya. Lampirannya ada 4 ya di proposal ya. Biodata ketua dan anggota dosen pendamping, justifikasi anggaran, susunan organisasi, surat pernyataan ketua pelaksana. Ini adalah contoh dari PKMR. Catatan yang ini dikasih warna lain, isian kelengkapan sampul dan pengesahan dientrikan secara langsung interaktif pada simbol mawa. Jadi tidak katut pada isi. Okay? Isi utama proposal, daftar isi. Jadi isi utama tuh diawali dari daftar isi, halaman inti, dan lampiran. Saya kasih contoh, sekedap ada waktu sebentar.